Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Saulin dan Ustaz Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah saat ini saya bergerak di bidang tour and travel, yaitu sana sini tour and travel. Itu sama-sama. Satu. Bila yang ada lagi satu-satu. Sedangkan Ustaz bergerak di Kita di pelatihan, kemudian di tour travel juga ada. Korporasi kita ya. Insya Allah. Baik, dari sini saya ingin diskusi sama Ustaz terkait tentang kabur aja dulu Ustaz. Kemarin saya membuat statement bahwasanya kabur aja dulu itu tidak baik bagi saya karena dengan kabur aja dulu itu membentuk pola mindset bagi orang yang tidak punya pendidikan. Jadi dia menangkap mentah-mentah tentang kabur aja dulu itu, akhirnya dia kabur beneran Ustaz. Bagi orang yang berpendidikan mungkin ini adalah statement untuk masyarakat kepada pemerintahan cuma tidak baik-baik saja, karena masyarakat itu gerah dengan pemerintahan yang dia selalu mengukur rakyat dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Nah, tanggapan Ustaz gimana tentang kabur aja dulu Ustaz? Baik, saya silakan kepada Ustaz. Ya, pertama kalau kabur aja dulu itu makna pertamanya adalah bahwa hidup nyaman itu nggak mesti stay di negeri. Tanda cinta negeri itu ukurannya bukan tinggal di sini, bukan. Tapi seberapa besar kepedulian kalau bisa sumbangsi. Orang yang kerja di luar itu sumbangsanya besar. Benar. Karena pajaknya tinggi. Benar. Jadi makna kabar aja udah itu yang paling utama itu bentuk protes ya. Iya. Bahwa di sini nggak nyaman, gitu. Di sini nggak menguntungkan, di sini nggak bikin kita enjoy hidup dan seterusnya. Itu lebih kepada sebuah protes. Tapi kabur aja dalam makna yang kedua memang pergi betul dari sini. Nah, tidak justru kalau orang di luar justru berpendidikan sekurang-kurangnya dia punya skill, dia punya keterampilan untuk melakukan sesuatu. Kan nggak mungkin dia hidup di luar nggak punya skill bahasa, nggak punya skill keterampilan apa yang dia kuasai, sehingga dengan dia bekerja tidak menguras betul-betul tenaga, tapi penghasilan bisa lebih besar dari ketika di Indonesia. Itu juga hitungannya mesti benar, karena secara jumlah besar tapi kan biaya hidup juga besar. Benar. Jadi ada negara memang pasti di atas rata-rata biaya hidup. Tapi kalau yang pekerja kasar, nggak punya pendidikan, kemudian nggak punya skill juga, ya sampai di sana ya kalau di kampung saya orang nyebutnya melarat. Pergi melarat. Benar. Melarat itu merantau sebenarnya. Tapi menyebutnya melarat, berangkatnya melarat, pulangnya masih melarat gitu. Melarat dalam arti miskin, dalam arti nggak berpunya. Tapi merantau dalam arti untuk memang disuruh Al-Quran itu menunggu siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalan ini supaya tahu bahwa banyak orang yang tidak memposisikan diri sebagai lebih dari sekedar seorang manusia, tapi seorang hamba Allah yang fungsinya itu juga sebagai khalifahnya, bukan sekedar cari untuk urusan perut. Tidak cukup kita saja kalau sudah jadi orang saleh juga nggak cukup, harus jadi muslim. Apalagi kalau lebih daripada itu. Tapi bagaimana Ustaz kalau saran Ustaznya? Saran Ustaz ya. Menurut saya kenapa nggak bekerja di Indonesia saja, maksudnya gitu. Terus peluang di Indonesia juga kan besar pendapatannya, maksudnya ya walaupun ini masih banyak usaha-usaha yang menghasilkan besar kan Ustaz. Contoh kayak travel mungkin masih besar juga ya kan. Nggak ada potongan kerja ya kan, kerja kan. Usaha pun untuk menghasilkan uang itu dari situ kan Ustaz. Nah, saya tuh mengajak untuk ayo kita kembangkan Indonesia ini gitu kan, dengan cara-cara yang terbaik tanpa harus ke luar negeri. Kalau toh memang harus ke luar negeri ya udah silakan lakukan, kerjakan, semangat, sukses, bawa ke Indonesia nih, kita kembangkan Indonesia nih. Gimana? Iya, prinsipnya itu tadi, asas yang paling utama itu asas manfaat. Karena kata Nabi khairukum man manfa'ahum linnas, yang terbaik dari kita itu yang lebih banyak memberi manfaat. Kalau di Indonesia itu menjadi beban, tapi di luar negeri ternyata meringankan beban, kenapa enggak? Iya benar. Cocok. Nah, tapi ke luar negeri jadi beban, nggak boleh. Boleh. Karena di negara orang juga nggak mau terima pengangguran. Berarti makanya tadi harus punya skillnya, kemampuannya, apa yang dia bisa. Karena sekarang ini dalam banyak tempat itu
dia nggak banyak butuh tenaga. Kita lihat di Jepang misalnya, di Jepang tuh yang jaga, dia tetap masih pakai pola jaga tol ya, pintu tol ya, tapi orang tua-tua, orang yang dianggap sudah tidak seproduktif sebelumnya, dia cukup gitu. Kita di sini pegawai umur pekerjaannya banyak, tapi semua serba mesin udah kan, mengurangi. Jadi melihat fenomena yang terjadi misalnya yang paling besar sekarang ini kan setelah ditutup ya, mudah-mudahan sih sampai berketerusan, tidak sampai berketerusan mengubah nama atau apapun itu ya, soal street tax kan 10.500 dalam wilayah yang kecil seperti Solo itu besar banget, yang mana berarti kan ada perubahan drastis terhadap anaknya, sekolahnya, segala macam hal, sampai kepada gizi dan seterusnya. Maka kenapa tokoh-tokoh itu intelektual itu menyarankan bahwa jangan sibuk memikirkan bagaimana makan bergizi orang, tapi lebih kepada menyiapkan lapangan pekerjaan. Nggak apa-apa bantu gizi, bagus juga, tapi mesti ada ukurannya, perangkat segala macam siapkan seperti dilakukan oleh ormas Islam. Gitu. Baik, Ustaz, begitu aja Ustaz dari kondisi konten kita. Terima kasih banyak Ustaz atas waktu dan waktunya. Ya, kita bertanya. Kasih Ustaz. Semangat terus yang penting ya. Ramadan tidak bikin kita harus rebahan, tapi harus generasi yang terus bergerak, karena bergerak di bulan Ramadan itu pahala besar.